Merasa turut bersedih dengan keadaan Gala yang kini harus menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih balita, tentu saja begitu dirasakan oleh Marissa Icha, sehingga terbesitlah niat untuk menggagas galang donasi untuk rumah masa depan Gala. Dan dari inisiatifnya tersebut terkumpullah dana dari para donatur yang berbaik hati hingga diwujudkanlah menjadi rumah masa depan Gala. Namun, di tengah rasa haru dan bahagianya, karena inisiatifnya untuk menggalang donasi terwujud dengan adanya rumah untuk Gala, kini pihak Dodi Sudrajat ingin melaporkan dirinya ke Mabes Polri. Meskipun ada dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak Dodi Sudrajat sesampainya di Mabes Polri, namun niatan melaporkan Marissa ke Mabes Polri tidak patah arang. Lalu seperti apa tanggapan Marissa Icha ketika niatan dan gagasan dirinya berinisiatif untuk menggalang donasi rumah untuk Gala membuat dirinya akhirnya mau dilaporkan Dodi Sudrajat ke Mabes Polri? Setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya nggak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat, bencana alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat membuatkan donasi yang dimana mungkin alhamdulillah donasinya Masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah ternyata apa Kak? Hasilnya luar biasa. Ya kalau izin kan pihak keluarga aku izin, karena aku gak dekat sama Pak Dodi, jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu Kak kalau boleh tahu, bibinya atau Sama Cynthia. Cynthia. Masih ada bukti chat kok dari salah satu teman-teman minta izin semua. Cynthia itu sepupunya ya Kak? Iya betul. Tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah. Dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait. Mengaku tidak takut dan tidak gentar, Marissa Icha pun mengatakan bahwa jika kalau nanti dirinya dipanggil dan diperiksa oleh pihak Mabes Polri maupun Kementerian Sosial, Marissa Icha mengatakan tidak takut dan tidak gentar karena apa yang dilakukannya selama ini tidak melenceng untuk kepentingan pribadi dan tidak disalahgunakan. Semua dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk membeli dan diwujudkan dalam bentuk rumah untuk masa depan Gala. Ya kan gimana ya, kalau memang benar bersalah, ya kan, tapi kan nantinya diperiksa dulu dan
saya melakukan ini kan tidak hanya saya, banyak sekali orang yang melakukan saya. Ya kalau diperiksa, yang dimana pasti kan mutasi rekening, terus nantinya jalur apa ya, rekeningnya tuh kemana aja kan pasti dicek, insya Allah sih. Nggak tahu, aku baru tahu dari mbaknya malah. Tadi kan memang aku di telepon tuh siang, maksudnya mbak yang video call ini kan. Maksudnya pas siang sudah diinfo, kakak dilaporkan. Oh gitu. Udah tahu beritanya, baru tahu. Nah maksudnya tadi kan minta izin untuk video call, ya boleh. Taunya dari tadi siang. Tapi pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan mungkin. Bukti apa Kak Ica mungkin biar Pak Dodi juga takut nih. Dana. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, tahu aku ya, harusnya kalau misalkan dilaporkan itu apabila aku menyelewengkan dana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah gala, ternyata aku nggak belikan rumah gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah mungkin aku takut gitu. Sekarang donasi dibuat atas dasar teman-teman netizen yang mau. Selalu aku open dan alhamdulillah banyaknya donasi itu, masya Allah, itu kan jalannya Allah. Ya setelah itu ya udah rezeki aja gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Dasarnya pertama kali kan aku memang berpikir ya gimana ya, gala sudah kontrakannya sudah mau habis. Setelah itu ya udah, aku pikir teman-teman netizen banyak banget juga yang mau mengirimkan sesuatu, ya aku kasihlah tempat yang pas untuk memberikan gala dibanding kasih mainan, kasih baju-baju. Yang untuk gala yang pasti aku insya Allah akan selalu ada buat gala. Mama papa juga udah kayak mama papaku sendiri, sayang sama gala seperti anak aku sendiri. Mencoba bagaimana gala hidupnya terjamin gitu insya Allah, walaupun gak cuma dari aku, minimal aku terus mengingatkan teman-teman yang lain untuk selalu ada buat gala. Selain Marissa Icha, Sunan Kalijaga yang sempat menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat akhirnya mengundurkan diri dan kini angkat bicara terkait adanya niatan melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri. Menurut Sunan Kalijaga, dirinya tidak sependapat akan hal tersebut. Hal itu sebaiknya tidak perlu sepanjang penggunaan dana donasi rumah untuk gala tidak diselewengkan. Ya yang pasti sih saya kurang sependapat ya. Artinya kalau bicara mengenai donasi, nah donasi itu kan open donasi untuk apa? Kalau open donasinya untuk sesuatu ya atau untuk rumah, dan ketika terkumpul donasinya dibelikan rumah, saya rasa itu tidak ada salahnya. Ya, yang akan menjadi salah ketika open donasi itu untuk rumah, untuk gala, tapi dibelikannya mobil, ya, walaupun itu untuk gala, artinya tidak bersesuaian dengan apa yang di awal diniatkan atau di open donasi itu sendiri untuk apa niat awalnya. Jadi saya rasa kalau memang selama itu jalurnya benar, ya nggak ada masalah. Jadi tidak ada penyelewengan ya? Iya, ada penyelewengan apa enggak kan nanti bisa ditelusuri kan begitu. Misalnya terkumpul 2,5 miliar, beli rumahnya berapa? Kalau beli rumahnya misalnya cuma 1,5, nah sisanya 1 miliar itu kemana? Nah itu bisa dipertanyakan. Dan memang yang mempertanyakan seharusnya itu orang-orang yang ikut menyumbang, gitu loh. Akan lebih baiknya orang-orang yang menyumbang. Kekumpul 2,5 M, beli rumah 1,5 M, 1 miliarnya kemana ya kan gitu. Itu sih boleh-boleh saja, sah-sah saja.
Selain siap untuk diperiksa, jika suatu saat nanti dipanggil dan diperiksa oleh pihak Mabes Polri atas dasar laporan Dodi Sudrajat terhadap dirinya, maka beberapa waktu yang lalu pihak Dodi Sudrajat pun dilaporkan ke polisi oleh seseorang yang bernama Rofi I yang menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Mengetahui hal tersebut, Marissa Icha pun memberikan tanggapannya. Mbak Emma itu melaporkan Tiara Marlin. Kalau yang melaporkan Dodi, bener-bener aku nggak tahu nih, jangan fitnah adanya aku di belakang ya. Aku ketemu di SPKT, demi Allah, aku nggak tahu. Ini aku apa demi Allah aku nggak tahu. Aku ketemu di SPKT, terus katanya mau melaporkan Pak Dodi. Aku punya Tuhan, aku ngomongin bohong, aku nggak ada sangkut pautnya. Nah, pas lagi ngobrol, ya udah, oh ini mau melaporkan ini, yang ini, oh ada juga yang mau melaporkan Pak Dodi, siapa gitu. Nah ternyata memang orang yang pernah aku post, tapi aku benar-benar nggak tahu kalau mau dilaporkan.